Siang itu, matahari Solo terasa membakar lebih panas dari biasanya. Satu pesan singkat mengubah hidupku dalam hitungan detik. Hotel dan minimarket di Jogja sudah kujual 100 miliar. Bagianmu 2 juta sudah kutransfer. Jangan pulang. Kita selesai. Pesan itu datang dari suamiku sendiri. Pria yang kubantu bangun dari nol. Pria yang bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Dia pikir aku akan hancur. Dia pikir aku hanya istri rumahan yang tak paham bisnis. Dia lupa satu hal. Ayahku tidak pernah membangun kerajaan tanpa benteng terakhir. Dan dalam 60 menit, 100 miliar itu berubah menjadi bom waktu yang meledak di tangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Siang ini, Solo terasa sangat menyengat, membakar aspal Jalan Slamet Riyadi yang mulai padat oleh kendaraan. Aku duduk di sebuah warung kecil di sudut jalan, memesan segelas es dawet untuk mendinginkan tenggorokan setelah lelah memantau distribusi barang di gudang kecilku. Angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah kering dan asap knalpot tidak mampu mengusir firasat buruk yang tiba-tiba merayap di tengkuku. Ponsel di atas meja kayu yang kusam itu bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Aku membukanya dengan tangan yang masih basah oleh embun gelas. Hotel dan minimarket milikmu yang ada di Jogja sudah kujual 100 miliar. Bagianmu 2 juta sudah aku transfer buat ngekos kamu. Jangan pulang ke rumah. Barang-barangmu sudah aku keluarkan. Kita selesai. Duniaku seolah berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap itu hanyalah lelucon hambar atau salah kirim. Namun nama pengirimnya jelas, Galih, suamiku. Pria yang dulu datang ke rumah ayahku dengan pakaian sederhana dan janji-janji manis untuk menjagaku seumur hidup. Pria yang kubantu membangun reputasinya, hingga ia bisa berdiri tegak di kalangan pengusaha terpandang di kota ini. Rasa dingin yang aneh menjalar dari ujung jari kaki hingga ke dada, lebih dingin daripada es dawet yang baru saja kutelan. 100 miliar itu bukan sekadar angka. Itu adalah seluruh keringat dan air mata almarhum ayahku yang dititipkan kepadaku. Hotel itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol martabat keluarga kami. Bagaimana mungkin ia menjualnya tanpa tanda tanganku? Hal itu mustahil secara hukum. Namun aku teringat pada tumpukan dokumen yang ia sodorkan bulan lalu. Alasannya adalah untuk pembaharuan izin usaha. Aku yang terlalu percaya, menandatangani semuanya tanpa membaca setiap baris kecil yang menjebak. Aku mencoba menekan tombol panggil. Jantungku berdegup kencang seperti tabuhan genderang yang kacau. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara operator yang datar itu bagaikan ejekan di telingaku. Ia telah memblokirku. Hatiku terasa seperti diremas oleh tangan besi yang tak kasat mata. Pengkhianatan ini terasa begitu telanjang di siang bolong. Ia tidak hanya mencuri hartaku, ia mencuri harga diriku sebagai seorang istri. 2 juta rupiah. Ia mengirimkan uang receh itu, seolah-olah aku adalah pengemis yang sedang ia beri santunan setelah ia merampok seluruh istanaku. Aku bangkit dari kursi dengan lutut yang gemetar. Beberapa orang di warung menatapku dengan heran. Mungkin wajahku sudah sepucat kertas. Aku berjalan menuju mobilku. Namun saat aku menekan kunci otomatis tidak ada reaksi. Di sana, di tempat parkir, aku melihat seorang pria asing sedang berdiri memegang kunci cadangan mobilku. Maaf, Bu Arini. Mobil ini sudah atas nama Pak Galih dan saya diminta untuk mengambilnya sekarang juga. Ucap pria itu dengan wajah tanpa ekspresi. Rasanya seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Galih benar-benar sudah merencanakan ini dengan sangat rapi. Ia tidak menyisakan ruang bagiku untuk bernapas. Ia ingin aku hancur. Merangkak di jalanan Solo yang panas ini, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemuruh di dadaku. Di tengah kepungan rasa sakit dan amarah, ada sesuatu yang dingin dan tajam mulai tumbuh di sudut hatiku. Galih mungkin merasa dia sudah memenangkan peperangan ini. Dia pikir aku hanyalah perempuan rumahan yang lemah, dan tidak paham liku-liku dunia bisnis yang kotor.
Dia lupa bahwa aku adalah anak didik tunggal ayahku, seorang pria yang membangun kekaisaran dagang dari nol di pasar gede. Aku berjalan menjauh dari mobil itu, membiarkan pria itu membawanya pergi. Aku tidak berteriak, tidak menangis histeris. Air mata hanya akan mengaburkan pandanganku, sementara aku butuh mata yang tajam untuk melihat lubang kehancuran yang akan kuali untuknya. Aku merogoh saku tasku mencari sebuah benda kecil yang selama ini selalu kusimpan di dalam dompet rahasia. Sebuah kartu nama usang dengan naskah kuno dan sebuah kunci kecil berwarna perak yang tidak pernah diketahui oleh Galih. Kunci itu bukan menuju gudang, bukan pula menuju brankas uang tunai. Kunci itu adalah akses menuju sistem utama yang selama ini mengendalikan seluruh arus keuangan aset keluarga kami. Sebuah sistem perlindungan yang ayahku buat untuk berjaga-jaga jika suatu saat ada serigala berbulu domba yang mencoba masuk ke dalam kandang kami. Galih baru saja menjual aset itu seharga 100 miliar. Tapi dia lupa satu hal penting. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dipindahkan hanya dengan selembar kertas tanda tangan jika kunci utamanya belum berpindah tangan. Kau ingin aku ngekos, Galih? Bisikku pada angin panas yang berhembus. Akan kupastikan kau yang akan berakhir di balik terali besi. Aku melangkah pasti menuju pangkalan taksi di ujung jalan. Tujuanku bukan rumah, bukan pula kantor. Aku akan menuju ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota, tempat di mana Pak Jatmo, tangan kanan ayahku sedang menunggu perintah dariku. Waktu terus berjalan. 30 menit dari sekarang, saat Galih mencoba mencairkan dana hasil penjualan itu untuk membayar utang-utang rahasianya atau memanjakan simpanannya, dia akan menyadari bahwa uang 100 miliar itu adalah bom waktu yang baru saja ia aktifkan sendiri. Langkah kakiku terasa berat, namun pasti saat menyusuri trotoar di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Panas matahari Solo seolah berusaha menembus kulit, namun dingin di dalam dadaku jauh lebih membekukan. Aku menghentikan sebuah taksi tua yang melintas. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan caping yang diletakkan di kursi samping menatapku dari spion tengah dengan tatapan prihatin. Mungkin ia melihat sisa-sisa badai di mataku. Ke arah mana, Mbak? Tanyanya dengan logat Jawa yang kental dan santun. Kampung Batik Lawean, Pak. Dekat Langgar Tua. Jawabku singkat. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, datar, kering, dan tak bernyawa. Di dalam taksi yang pengap itu, aku merogoh ponselku kembali. Aku memeriksa saldo rekening yang disebutkan Galih. Benar saja, angka 2 juta rupiah tertera di sana dengan keterangan, transfer biaya hidup. Sebuah penghinaan yang begitu rapi. Pria itu yang selama 7 tahun tidur di sampingku, yang setiap pagi mencium keningku sebelum berangkat kerja, ternyata adalah seorang pematung yang hebat. Ia memahat citra suami sempurna di atas bongkahan batu pengkhianatan. Aku teringat bagaimana 2 tahun lalu Galih merengek memintaku memindahkan wewenang pengelolaan hotel di Jogja kepadanya. Katanya, agar aku tidak terlalu lelah mengurus bisnis keluarga dan bisa fokus pada program kehamilan yang sedang kami jalani. Aku dengan keluguan seorang istri yang merindukan tangis bayi di rumah kami menyerahkan segalanya. Aku memberikan kepercayaan penuh termasuk akses ke beberapa dokumen penting yang tersimpan di brankas rumah Manahan. Ternyata kesunyian rahimku digunakannya sebagai senjata untuk melumpuhkan logikaku. Ia memanfaatkan kerentananku untuk merampok warisan ayahku. 100 miliar adalah angka yang bisa membuat orang paling waras sekalipun menjadi gila, dan Galih telah kehilangan kewarasannya sejak lama. Taksi berhenti di depan sebuah pagar kayu jati yang tinggi dan kusam. Ini adalah rumah masa kecilku, tempat yang jarang sekali dikunjungi Galih, karena ia menganggapnya kuno dan berbau tanah. Disinilah Pak Jatmiko tinggal, pria tua yang sudah dianggap ayahku sebagai saudara sendiri. Ia adalah pemegang rahasia sistem akuntansi dan keamanan aset keluarga kami jauh, sebelum teknologi digital merambah dunia bisnis. Aku turun dari taksi dan mengetuk pintu kayu yang berat itu. Tak lama, sosok pria dengan rambut memutih dan kacamata tebal muncul. Matanya yang sayu seketika menajam saat melihat keberadaanku yang berantakan. Non Arini, kenapa jalan kaki siang-siang begini? Mana mobilnya? Tanyanya penuh selidik. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Pertahanan yang kubangun sejak di warung tadi runtuh seketika. Aku jatuh terduduk di selasar rumah yang sejuk dan tangis yang sedari tadi kutahan meledak begitu saja. Pak Jatmiko tidak banyak bertanya.
Ia memanggil istrinya untuk membawakan segelas air putih hangat, dan membimbingku masuk ke ruang tengah yang dipenuhi aroma kayu cendana. Setelah tenang, aku menceritakan semuanya. Tentang pesan singkat itu, tentang pengusiran dari rumah Manahan, dan tentang penjualan aset di Jogja yang bernilai 100 miliar rupiah. Pak Jatmiko mendengarkan dengan saksama, jemarinya yang keriput mengetuk-ngetuk meja kayu jati dengan irama yang teratur. Dia pikir dia sudah menang karena memegang akta jual beli, gumam Pak Jatmiko dengan suara berat. Dia lupa bahwa ayahmu, almarhum Pak Broto adalah orang yang sangat waspada. Dia sudah memprediksi bahwa suatu saat harta ini akan mengundang serigala. Tapi, Pak, dia sudah menjualnya. Uangnya pasti sudah masuk rekening penampungan yang ia buat, kataku dengan suara parau. Pak Jatmiko bangkit dan menuju ke sebuah lemari buku besar. Ia menggeser beberapa jilid buku tua, dan menekan sebuah tombol tersembunyi. Dinding kayu itu bergeser, memperlihatkan sebuah brankas kecil yang tertanam di tembok. Ia mengeluarkan sebuah perangkat komputer jinjing yang terlihat sangat kokoh, dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kerbau. Arini, dengarkan baik-baik. Hotel dan minimarket itu terdaftar dalam sistem induk perusahaan yang bernama Pak Buwono. Secara hukum negara, akta mungkin bisa dipalsukan atau dialihkan dengan surat kuasa yang dia curi darimu. Namun, secara sistem perbankan internasional dan protokol internal perusahaan kita, transaksi di atas 10 miliar memerlukan konfirmasi kunci fisik dan digital yang hanya ada 2 di dunia ini. Satu di tanganmu dan satu lagi di tanganku. Aku teringat kunci perak kecil di dompetku. Kunci ini benar. Tanpa otorisasi dari kunci itu dalam waktu 60 menit setelah transaksi ditandatangani, dana tersebut akan masuk ke dalam status dana beku atau dana sengketa. Pembeli mungkin sudah mentransfer uangnya, tapi uang itu tidak akan pernah bisa ditarik atau dipindahkan oleh Galih. Malahan, sistem akan secara otomatis melaporkan transaksi tersebut sebagai tindakan pencucian uang atau penipuan kepada otoritas keuangan. Aku menatap Pak Jatmiko dengan mata tak berkedip, jadi dia belum mendapatkan uangnya. Dia mungkin sedang melihat angka itu di layar ponselnya sekarang. Dia mungkin sedang merasa menjadi orang paling kaya di Solo. Tapi dalam waktu 30 menit ke depan saat dia mencoba menggunakan uang itu untuk membayar apapun, sistem akan mengunci seluruh akses perbankannya. Dia akan terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Aku menarik napas panjang. Rasa sesak di dadaku perlahan berganti dengan aliran adrenalin yang dingin. Aku membuka ponselku lagi. Masih ada sisa waktu 25 menit sebelum batas waktu otorisasi itu habis. Galih pasti sedang merayakan ini di suatu tempat. Mungkin dengan wanita yang selama ini ia sembunyikan dariku. Pak Jat, tolong siapkan dokumen pembatalan otomatis. Aku tidak ingin hanya mengunci uang itu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari tempat tertinggi tanpa pengaman. Pak Jatmiko tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan. Itu putri Pak Broto yang sebenarnya. Mari kita mulai. Arini Solo tidak pernah memaafkan pengkhianat. Kami pun duduk di depan layar komputer. Jemari Pak Jatmiko mulai menari di atas papan ketik, masuk ke dalam jaringan rahasia yang tidak pernah bisa dijangkau oleh audit biasa. Di layar aku melihat grafik transaksi yang menunjukkan angka 100 miliar rupiah sedang melayang di ruang hampa udara digital. Menunggu perintah terakhir dariku. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di jantung kota Solo, aku yakin Galih sedang memesan sampanye termahal. Tidak menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju kehancurannya. Lampu kristal di langit-langit restoran mewah di pusat kota Solo itu berpendar keemasan, memantul pada deretan gelas sampanye yang berbaris rapi di meja Galih. Suasana di sana sangat eksklusif, hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki saldo rekening dengan digit tak terhingga. Galih duduk dengan dada membusung, menggenggam jemari Siska yang dihiasi cincin berlian baru, benda pertama yang ia beli dengan kartu kredit limit tinggi miliknya sebagai uang muka atas kekayaan yang ia yakini sudah di depan mata. Hari ini kita meninggalkan masa lalu yang membosankan itu, Siska, ujar Galih dengan suara berat yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa. Arini hanyalah batu sandungan yang selama ini menghambat langkahku. Dengan 100 miliar ini, kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Bukan di Solo yang kolot ini, tapi di Jakarta atau mungkin Singapura. Siska tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Galih. Kau sungguh hebat.
Mas. Tidak kusangka kau bisa membuat si wanita suci itu menandatangani semua dokumen tanpa curiga. Dia pasti sekarang sedang menangis di kasur kosnya yang keras. Galih menyeringai puas. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya, bersiap untuk melakukan langkah besar pertamanya. Melunasi utang-utang judi bola yang selama ini mencekiknya dan mengirim sisa dana ke rekening rahasia di luar negeri. Baginya, angka 100 miliar yang tertera di layar saldo adalah tiket kebebasan mutlak. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang setia atau menantu yang hormat pada kenangan mertuanya. Namun, saat jemarinya menekan tombol konfirmasi untuk transfer sebesar 10 miliar, layar ponselnya tidak menampilkan pesan, berhasil. Sebaliknya, sebuah lingkaran berputar muncul diikuti oleh teks berwarna kuning yang tidak lazim. Transaksi tertunda. Menunggu verifikasi kunci sekunder. Dahi Galih berkerut. Sial, sinyalnya mungkin terganggu. Gumamnya, ia mencoba mengulangi proses tersebut. Sekali, 2 kali, hingga 5 kali. Setiap usaha berakhir dengan pesan yang sama. Ada apa, Mas? Tanya Siska, merasakan kegelisahan dari gerak-gerik Galih. Hanya masalah teknis kecil di bank. Biasalah, nominal besar memang sering membuat sistem mereka sedikit lambat. Jawab Galih berusaha tenang, meski keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dinding kamar kos yang sempit ini seolah menjadi saksi bisu atas kejatuhan seorang pria yang merasa dirinya raja. Di layar laptop usang yang dipinjamkan Pak Jatmiko, Arini melihat pergerakan panik dari sistem perbankan Galih. Titik merah berkedip berkali-kali, menandakan usaha akses ilegal yang gagal. Galih mencoba membobol pertahanannya sendiri, namun sistem Pak Buwono bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan gertakan atau suap. Tepat 30 menit setelah pesan penghinaannya kukirimkan balik dalam doa, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Tapi aku tahu itu adalah Siska. Ia mengirimkan foto dirinya dan Galih sedang bersulang dengan gelas kristal berisi cairan kekuningan. Terima kasih untuk hotelnya, Arini. Kami akan merawatnya lebih baik daripada wanita mandul sepertimu. Selamat menikmati kamar kosmu yang bau apek itu. Aku menarik napas panjang, menahan dorongan untuk membanting ponsel itu ke dinding. Hinaan tentang kondisiku yang belum dikaruniai anak adalah luka lama yang sengaja ia siram dengan cuka. Tapi aku tidak akan kalah oleh emosi rendahan seperti itu. Aku menutup mata sejenak, membayangkan wajah ayah yang tersenyum tenang. Sabar, Arini. Biarkan mereka berpesta di atas bara api yang mereka nyalakan sendiri. Bisikku pada diri sendiri. Aku kembali memfokuskan mata pada layar. Sistem menunjukkan bahwa Galih mencoba melakukan transaksi pertama menggunakan dana tersebut. Ia mencoba mentransfer 10 miliar rupiah ke sebuah rekening di luar negeri. Namun, kotak dialog merah muncul di layarku, otorisasi diperlukan. Masukkan kunci fisik kedua. Galih pasti sedang bingung sekarang. Ia mungkin mengira itu hanyalah gangguan teknis perbankan biasa atau prosedur keamanan tambahan yang bisa ia bypass dengan menghubungi pihak bank. Ia tidak tahu bahwa bank tersebut telah menerima instruksi otomatis dari sistem Pak Buwono, bahwa transaksi ini berada dalam pengawasan ketat karena adanya indikasi penipuan dokumen. Di luar kamar kos, suara rintik hujan mulai turun membasahi bumi Solo. Langit yang tadinya terik berubah menjadi abu-abu. Seolah alam pun sedang bersiap menyambut badai yang akan segera meluluh lantakkan kesombongan Galih. Aku tinggal menunggu 10 menit terakhir. 10 menit yang akan mengubah status Galih dari seorang miliarder instan menjadi seorang pesakitan yang terjepit utang dan tuntutan hukum. Galih, diliputi kecemasan yang makin menjadi, bangkit dari kursi dan berjalan menjauh dari meja restoran menuju area balkon yang lebih sepi untuk menghubungi manajer bank yang selama ini menjadi kenalannya. Halo, Pak Hartono, ini Galih. Kenapa transfer saya tertunda? Saldo saya kan sudah masuk dari hasil penjualan hotel di Jogja. Suara di seberang telepon terdengar ragu dan sedikit gugup. Itu dia masalahnya, Pak Galih. Kami baru saja menerima notifikasi dari sistem pusat di Jakarta. Dana 100 miliar itu memang ada di rekening Anda, tapi statusnya sedang dalam pembekuan administratif oleh sistem penjamin aset. Maksudmu apa? Pembekuan apa? Itu uang hasil penjualan sah? Teriak Galih, mulai kehilangan kendali. Beberapa tamu restoran menoleh ke arahnya dengan risih.
Sistem kami mendeteksi adanya protokol keamanan kuno yang aktif secara otomatis. Pak. Protokol itu bernama Pak Buwono. Sistem ini menyatakan bahwa meskipun dokumen notaris terlihat sah, otoritas keuangan akhir tetap berada pada pemegang kunci fisik kedua. Dan jika kunci itu tidak dimasukkan dalam waktu 60 menit sejak dana masuk, maka transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi sengketa. Pihak pembeli dari Jakarta juga baru saja melayangkan pembatalan karena merasa dokumen yang Anda berikan tidak memiliki validitas sistemik. Wajah Galis ketika berubah pucat pasi, lebih pucat dari taplak meja restoran di depannya. Kunci fisik kedua? Apa itu? Kami tidak tahu pasti, Pak. Itu adalah sistem internal yang didaftarkan oleh almarhum Pak Broto bertahun-tahun lalu. Jika kunci itu tidak aktif, maka dana 100 miliar itu akan dikembalikan secara otomatis ke rekening penampungan milik perusahaan asli. Dan rekening pribadi Anda akan dibekukan untuk penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen. Ponsel di tangan Galih hampir jatuh. Ia teringat pada Arini. Arini yang ia usir. Arini yang ia beri 2 juta rupiah untuk menyewa kos-kosan murah. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama 7 tahun ia menganggap Arini hanyalah pajangan rumah tangga. Namun ia lupa bahwa Arini adalah satu-satunya orang yang memegang kunci ke semua rahasia ayahnya. Mas Galih, kenapa wajahmu seperti itu? Siska menghampirinya, wajahnya tampak cemas, melihat Galih yang pucat pasi dan berkeringat. Kekhawatiran Siska bukan karena empati, melainkan ketakutan akan kemewahan yang mungkin lepas dari genggamannya. Saat itu juga seorang pelayan restoran datang, menghampiri meja mereka dengan membawa sebuah tablet digital yang menampilkan rincian tagihan. Maaf, Bapak Galih. Kami baru saja mendapatkan laporan dari bagian kasir bahwa kartu kredit Bapak ditolak oleh mesin kami. Apakah ada metode pembayaran lain? Ucap pelayan itu dengan sopan namun ada nada curiga di matanya. Galih menatap angka di tablet itu. Makan malam mewah mereka, termasuk sampahnya termahal yang baru saja ia pesan, menghabiskan hampir 5 juta rupiah. Angka yang biasanya sepele dan tak berarti baginya, kini terasa seperti gunung es yang siap meruntuhkannya. Ia mencoba kartu kredit lainnya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya yang berisi beberapa kartu platinum, namun semua berakhir dengan hasil yang sama, ditolak. Ada apa ini, Mas? Kenapa semua kartu ditolak? Siska mulai kehilangan kesabaran, suaranya sedikit meninggi menarik perhatian beberapa pasang mata di meja sebelah. Diam dulu, Siska. Ini pasti hanya kesalahan sistem. Galih membentak pelayan itu, mencoba menutupi kegelisahannya yang semakin menjadi-jadi. Saya punya uang. Ada 100 miliar di rekening saya. Teriaknya, membuat suasana restoran yang elegan itu seketika menjadi canggung. Dunia Galih seolah runtuh seketika. Di tengah kemewahan restoran itu, ia tiba-tiba merasa telanjang dan tidak berdaya. Ia terjebak dalam jebakan yang ia pasang sendiri, jebakan yang tak terlihat namun begitu mematikan. Dan kunci untuk melepaskannya ada di tangan wanita yang baru saja ia hancurkan hatinya di siang bolong tadi. Dinding kamar kos yang sempit ini seolah menjadi saksi bisu atas kejatuhan seorang pria yang merasa dirinya raja. Di layar laptop usang yang dipinjamkan Pak Jatmiko, Arini melihat pergerakan panik dari sistem perbankan Galih. Titik merah berkedip berkali-kali, menandakan usaha akses ilegal yang gagal. Galih mencoba membobol pertahanannya sendiri, namun sistem Pak Buwono bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan gertakan atau suap. Tepat 30 menit setelah pesan penghinaannya kukirimkan balik dalam doa, ponselku bergetar. Nama Pak Jatmiko muncul di layar. Aku mengangkatnya. Bagaimana, Pak? Suaraku tenang, tapi jantungku berdebar kencang. Semua sesuai rencana, Non Arini, jawab Pak Jatmiko dengan suara yang syarat kepuasan. Dana 100 miliar itu sudah sepenuhnya beku. Bahkan rekening Galih pribadi juga sudah dikunci untuk penyelidikan. Bank Pusat baru saja mengaktifkan protokol pembatalan otomatis, karena adanya indikasi penipuan dokumen. Pihak pembeli dari Jakarta sudah melayangkan protes resmi. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Hinaan tentang kondisiku yang belum dikaruniai anak adalah luka lama yang sengaja ia siram dengan cuka. Tapi aku tidak akan kalah oleh emosi rendahan seperti itu. Aku menutup mata sejenak, membayangkan wajah ayah yang tersenyum tenang. Sabar,
Arini. Biarkan mereka berpesta di atas bara api yang mereka nyalakan sendiri. Bisikku pada diri sendiri. Aku kembali memfokuskan mata pada layar. Sistem menunjukkan bahwa Galih mencoba melakukan transaksi pertama menggunakan dana tersebut, berusaha mentransfer 10 miliar rupiah ke sebuah rekening di luar negeri. Namun, kotak dialog merah muncul di layarku, otorisasi diperlukan. Masukkan kunci fisik kedua. Galih pasti sedang bingung sekarang. Ia mungkin mengira itu hanyalah gangguan teknis perbankan biasa atau prosedur keamanan tambahan yang bisa ia bypass dengan menghubungi pihak bank. Ia tidak tahu bahwa bank tersebut telah menerima instruksi otomatis dari sistem Pak Buwono, bahwa transaksi ini berada dalam pengawasan ketat karena adanya indikasi penipuan dokumen. Di luar kamar kos, suara rintik hujan mulai turun membasahi bumi Solo. Langit yang tadinya terik berubah menjadi abu-abu. Seolah alam pun sedang bersiap menyambut badai yang akan segera meluluh lantakkan kesombongan Galih. Aku tinggal menunggu 10 menit terakhir. 10 menit yang akan mengubah status Galih dari seorang miliarder instan menjadi seorang pesakitan yang terjepit utang dan tuntutan hukum. Tepat 30 menit setelah pesan penghinaannya kukirimkan balik dalam doa, ponselku bergetar. Nama Galih muncul di layar. Aku membiarkannya berdering hingga mati. Ia menelepon lagi dan lagi. Pada deringan kelima, aku menggeser tombol hijau, namun tetap bungkam. Arini, Arini, kau dengar aku? Suara Galih tidak lagi terdengar angkuh. Ada nada pecah dan keputusasaan yang sangat kental di sana. Apa yang kau lakukan? Kenapa uangnya tidak bisa ditarik? Cepat katakan pada bank bahwa itu semua salah paham. Kunci apa yang mereka maksud? Arini, tolong. Ini 100 miliar. Pembeli dari Jakarta mengancam akan melaporkanku atas penipuan jika dana itu tidak segera dikonfirmasi. Arini, tolong. Rumah kita. Reputasiku. Semuanya taruhannya. Aku menghela napas pelan, menatap rintik hujan yang kini semakin deras membasahi jendela kaca kos yang buram. 2 juta rupiah, Galih. Bukankah kau bilang itu cukup untukku? Suaraku datar, menusuk. Jangan bercanda sekarang, Arini. Ini bukan saatnya. Aku hilaf, Arini. Aku ditekan oleh banyak pihak. Siska, dia yang menghasutku. Aku akan mengusirnya. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Asal kau buka kunci itu sekarang. Galih memohon, suaranya hampir menyerupai rintihan. Rumahmu katamu? Suaraku tetap dingin tanpa emosi. Kau sudah mengusirku dari rumah ayahku sendiri. Kau mengeluarkan barang-barangku seperti sampah di pinggir jalan Slamet Riyadi. Sekarang kau bicara soal reputasi. Aku menutup telepon tanpa pamit. Mendengar suaranya yang memelas justru membuat mual di perutku semakin menjadi. Pak Jatmiko yang duduk di seberang meja menatapku dengan penuh pengertian. Ia tahu momen ini bukan soal uang, melainkan soal pembersihan noda yang telah mencoreng nama baik keluarga Broto. Dia sedang menuju ke sini, Non, ucap Pak Jatmiko tenang. Sistem pelacak di mobil yang ia gunakan menunjukkan ia sedang memacu kendaraan menuju daerah Lawean. Dia pasti menduga Non ada di rumah lama. Biarkan dia datang, Pak. Saya ingin dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istana pasir yang dia bangun runtuh tak bersisa. Aku segera berkemas. Kami tidak akan menunggunya di rumah Lawean. Ada satu tempat yang lebih tepat untuk mengakhiri drama ini. Kantor pusat bank daerah di pusat kota, tempat di mana dokumen penjualan hotel itu seharusnya diproses secara final. Di dalam taksi menuju bank, aku memantau berita ekonomi lokal melalui ponsel. Sebuah kabar mengejutkan baru saja dirilis. Dugaan penipuan aset skala besar. Pengusaha properti Solo terancam pidana. Rupanya konsorsium Jakarta tidak main-main. Mereka telah mencium aroma busuk dari dokumen yang diberikan Galih dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib untuk mengamankan uang mereka yang tertahan. Saat aku tiba di lobi bank yang megah, suasana tampak tegang. Di sudut ruangan, aku melihat Galih sedang beradu argumen dengan 2 orang petugas keamanan dan seorang pria bersetelan rapi yang kuyakin adalah pengacara pihak pembeli. Pakaian Galih yang tadinya rapi kini tampak kusut. Keringat membasahi dahi dan lehernya, menghilangkan kesan eksekutif yang selama ini ia banggakan. Saya pemilik sahnya. Istri saya sudah tanda tangan.
teriak Galih sambil menggebrak meja layanan pelanggan. Suaranya bergema di lobi yang tinggi itu. Masalahnya, Pak Galih, ucap seorang manajer bank yang muncul dari ruang dalam. Nyonya Arini baru saja mengirimkan surat elektronik resmi melalui kuasa hukumnya, menyatakan bahwa tanda tangan tersebut diberikan di bawah tekanan dan adanya manipulasi informasi. Sesuai protokol Pak Buwono, transaksi ini secara otomatis dibatalkan dan dana dikembalikan ke rekening asal perusahaan dalam status sita jaminan hingga proses hukum selesai. Galih terhuyung ke belakang, seolah ada pukulan tak kasat mata yang menghantam dadanya. Di saat itulah matanya menangkap sosokku yang berdiri di pintu masuk, bersama Pak Jatmiko. Ia berlari ke arahku, mencoba meraih bahuku, namun Pak Jatmiko dengan sigap menghalanginya. Arini, cabut laporan itu. Aku mohon. Galih berlutut di lantai marmer yang dingin, di depan kerumunan orang yang mulai berbisik-bisik. Aku akan melakukan apapun. Jangan biarkan aku masuk penjara. Aku menatapnya dari ketinggian berdiriku. Pria yang tadi siang mengirimiku pesan tentang kamar kos kini bersimpuh di kakiku. Keadaan berbalik begitu cepat. Secepat kilat yang menyambar langit Solo sore ini. Kau tahu, Galih? Aku berbisik pelan agar hanya dia yang mendengar. 2 juta rupiah yang kau kirim itu memang benar-benar berguna. Aku menggunakannya untuk membayar biaya pendaftaran gugatan cerai dan biaya operasional Pak Jatmiko untuk mengunci seluruh hidupmu. Terima kasih atas modalnya. Wajah Galih berubah menjadi topeng kengerian. Di belakangnya, 2 orang anggota kepolisian dengan seragam lengkap mulai melangkah mendekat. Suasana lobi ban yang megah itu seketika menjadi sunyi, menyisakan gemuruh suara napas Galih yang memburu dan berat. 2 petugas kepolisian kini berdiri tepat di belakang Galih. Tangan mereka sudah siap di pinggang, memegang borgol yang berkilat dingin di bawah lampu kristal. Galih menoleh ke belakang dengan leher yang kaku, lalu kembali menatapku dengan mata yang membelalak penuh ketakutan. Saudara Galih, Anda kami amankan atas dugaan pemalsuan dokumen otentik dan percobaan penggelapan aset perusahaan senilai 100 miliar rupiah, ujar salah satu polisi dengan nada bariton yang tegas. Tidak, ini salah paham. Istri saya Arini, katakan pada mereka kalau ini hanya urusan rumah tangga. Galih menjerit, suaranya melengking memenuhi ruangan membuat beberapa nasabah ban menjauh dengan wajah jijik. Aku tidak bergeming. Aku hanya berdiri di sana, memeluk tasku erat berisi kunci perak dan dokumen asli yang tidak pernah ia temukan. Ini bukan lagi urusan rumah tangga, Galih. Sejak kau menjual warisan ayahku dan mengusirku dari rumah pribadiku, kau sudah menjadi orang asing yang merampok milikku. Hukum akan berbicara, bukan aku. Siska yang rupanya membuntuti Galih dari belakang tiba-tiba muncul di kerumunan. Wajahnya yang tadi siang tampak berseri penuh kemenangan, kini pucat pasi dan penuh air mata. Namun alih-alih membela Galih, ia justru berteriak, saya tidak tahu apa-apa. Dia yang memaksa saya. Galih yang bilang semua ini legal. Tolong jangan tangkap saya. Galih menatap Siska dengan tatapan tidak percaya. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Wanita yang baru saja ia beri cincin berlian yang sebenarnya belum terbayar, kini menjadi orang pertama yang melemparkannya ke dalam jurang. Itu adalah pemandangan yang paling menyakitkan sekaligus paling adil yang pernah kusaksikan. Saat polisi mulai membimbing Galih menuju mobil patroli yang sudah menunggu di depan, manajer ban menghampiriku. Ia membungkuk hormat. Sebuah gestur yang sangat khas Solo, penuh dengan tata krama. Ibu Arini, sesuai dengan protokol keamanan yang baru saja kami validasi, seluruh dana 100 miliar telah kembali ke rekening induk PT Paku Buwono. Semua hak akses Bapak Galih telah dicabut secara permanen. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di sistem kami. Terima kasih, Pak, jawabku singkat. Pastikan semua aset di Jogja juga dalam status pengawasan ketat. Saya tidak ingin ada satupun baut yang lepas dari sana. Tanpa seizin saya, aku berjalan keluar dari bank. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Aroma petricor yang selalu disukai ayah. Di parkiran, aku melihat Galih dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sebelum pintu ditutup, ia sempat menatapku melalui kaca jendela. Tidak ada lagi amarah di matanya, hanya ada kehampaan. Ia baru saja menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 3 jam ia telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus,
harta yang melimpah, dan masa depan yang ia impi-impikan. Pak Jatmiko berdiri di sampingku, membukakan payung meski hujan hanya tinggal rintik halus. Semua sudah kembali pada tempatnya. Non Arini, Gusti Allah mboten sar. Tuhan tidak tidur. Belum semuanya, Pak, kataku sambil menatap ke arah jalan raya. Rumah di Manahan masih atas namanya secara administratif. Kita harus segera ke sana. Saya tidak ingin barang-barang saya bermalam di trotoar lebih lama lagi. Kami masuk ke dalam mobil Pak Jatmiko, sebuah mobil lama yang dirawat dengan sangat baik. Saat mobil melaju membelah jalanan Solo yang mulai lampu-lampunya mulai menyala, aku merasa beban seberat 100 miliar itu baru saja terangkat dari pundakku. Namun, ada satu kejutan terakhir yang telah aku siapkan untuk Galih. Sesuatu yang akan ia temukan di kantor polisi nanti, saat ia memeriksa detail transfer 2 juta rupiah yang ia kirimkan padaku. Ternyata saat dia mengirimkan uang 2 juta rupiah itu melalui aplikasi ponselnya di siang hari bolong tadi, dia secara tidak sadar telah menyetujui syarat dan ketentuan tambahan yang muncul di layar. Sebuah jebakan digital yang dibuat oleh Pak Jatmiko dengan menekan tombol kirim. Galih secara legal mengakui bahwa seluruh aset yang ia kelola selama 2 tahun terakhir adalah murni titipan dan ia melepaskan segala klaim atas rumah di Manahan jika terjadi pelanggaran hukum dalam transaksi bisnisnya. 2 juta rupiah itu bukan hanya uang untuk ngekos, tapi itu adalah biaya administrasi yang Galih bayar sendiri untuk mengembalikan rumahku. Sesampainya di depan gerbang rumah Manahan, aku melihat pemandangan yang kontras dengan tadi siang. Siska tidak ada di sana. Penjaga keamanan perumahan segera membukakan gerbang dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Arini. Pak Galih sudah dibawa polisi ya? Tanya penjaga itu dengan nada antusias. Kabar di Solo memang terbang lebih cepat daripada cahaya. Iya, Pak. Tolong bantu saya masukkan barang-barang ke dalamnya. Jawabku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Ruang tamu itu terasa sunyi, namun tidak lagi mencekam. Aku duduk di sofa jati kesayangan ayah, menghela napas panjang, ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi dari bank masuk, bukan transferan, melainkan pesan konfirmasi bahwa proses sita jamin atas seluruh rekening Galih telah selesai. Galih benar-benar tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan baju yang ia kenakan di sel tahanan mungkin adalah satu-satunya milik yang tersisa. Aku mengambil gelas berisi sisa sampanye yang tadi siang Galih tuangkan untuk merayakan kemenangannya, lalu membuang isinya ke tanaman di sudut ruangan. Malam telah jatuh di Solo. Kota ini kembali tenang. Seolah tidak pernah ada drama 100 miliar di siang harinya. Namun bagiku ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih kuat.